Majalah Bobo, edisi 30 Agustus 1986, bersama Dinosaur. Ini rubrik Halo, apa kabar Bo? Coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Halaman berikutnya. Lebih enak jadi orang sakit? Ya lebih enak jadi orang sehat lah ya. Ini kisah seorang anak yang iri kepada yang sakit. Dan akhirnya untungnya dia sadar. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas kawan-kawan. Matahari. Matahari kita adalah satu bintang. Ini juga menceritakan bintang yang lain. Lihat aja perbandingan ukurannya. Jauh kan? Inilah matahari kita. Permadani kulit harimau. Ini berkisah tentang harimau yang sangat kurus. Ia pura-pura jadi permadani. Ini lanjutan kisahnya. Unik juga ya. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Bona pura-pura jadi kupu-kupu. Malah ditangkap oleh rongrong. Bona pun pura-pura menangkapnya. Nih lihat, rongrong ditangkap. Dan lucu, akhirnya Bona membentuk bunga. Rubrik yang patut diketahui. Di sini Bobo berbagi ilmu pengetahuan. Ini ada puisi untuk kawan-kawan kita yang membutuhkan. Kus-kus, hewan yang lucu. Lucu bener ya. Kok bentuknya sedikit mirip saya? Huiku yang rajin. Huiku adalah gadis yang sangat rajin. Berkat ketekunannya, mereka akhirnya memperoleh benang sutra yang tak habis-habis. Mereka pun hidup makmur karenanya. Paman Kikuk. Di sini Paman Kikuk mencari Husin. Ia mengendarai sepeda. Hati-hati ya, ia terjatuh. Ia ngomel-ngomel. Ia memanggul sendiri sepeda itu, menaiki jembatan. Malah ditertawakan oleh anak-anak. Konyol juga ya. Ratu palsu bagian ke-8. Ini si Kiki. Ya. Mau acara penobatan dia. Tapi dia masih enggan dinobatkan. Ini ibunya pura-pura jadi pelayan. Pelayan satu ini curiga juga padanya. Ibu Suri mempersiapkan acara penobatan. Konyolnya, Kiki muncul dengan pakaian biasa. Kiki ingin semuanya berhemat karena penobatan menghabiskan banyak biaya. Ibu Kiki bangga padanya. Diam-diam meletakkan kalungnya di situ. Kiki terharu mendapatkan kalung dari ibunya. Pelayan satu ini curiga kalau ibunya Kiki ada dekat situ. Ibunya Kiki mendengar sebuah rencana pemberontakan. Nah, sementara itu ibunya Kiki ditangkap karena menumpahkan air. Di dalam penjara, Ibu Kiki
mendengar ada satu nenek tua yang berniat jahat. Nah, ini orang yang berniat memberontak pada Kiki. Kiki mengunjungi penjara, memilih orang yang paling tua umurnya. Di sini ada satu nenek tua yang berniat untuk menusuk Kiki. Untunglah segera dicegah oleh ibunya Kiki. Tapi ibunya Kiki jadi terluka. Saat itu, Ibu Suri pun mengetahui kalau ibunya Kiki masih di situ dan berusaha lindungi Kiki. Halaman berikutnya. Sahabat Bobo. Coba tanyakan ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke sahabat Bobo? Cerita di kolom komentar ya. Halaman berikutnya lagi. Yang paling berharga. Ini berkisah di Mesir zaman dulu. Ada beberapa anak yang ditangkap oleh penjual budak. Untunglah ayahnya melihat itu dan menebus mereka di penjualan budak. Karena anak adalah yang paling berharga. Sayembara Bobo. Bobo memberikan pertanyaan. Ayo, bisa jawab dak kawan-kawan? Coret-coret. Ada gambar. Ada puisi. Ayo, berani nggak kawan-kawan? Nulis puisi, menggambar, dimuat di Bobo loh. Untuk latihan di rumah, berisi sejumlah soal supaya kawan-kawan bisa belajar di rumah. Harus rajin belajar ya, supaya pintar. Arena kecil dan tak disangka. Ini adalah kumpulan cerita lucu. Kiriman dari kawan-kawan. Keputusan yang adil. Berkisah sekelompok orang bersaudara yang beribut karena urusan kucing. Keributan mereka karena kucing untungnya bisa diatasi oleh putri yang bijak. Yang aneh. Ini adalah kumpulan hal-hal aneh. Seperti pohon perahu. Seperti awas salah lihat. Ini ada persis telur mata sapi. Aneh memang. Lalu cerita keluarga Bobo yang berjudul Kawan Baru, Tikus. Ketika Bobo sedang membaca, ia dengar suara jeritan. Suara emak rupanya. Nih lihat, emak sampai berdiri di sini. Hati-hati ya kalau berdiri. Takut tikus. Bobo membantu mencari tikusnya. Ada tikus gemuk lagi ke bawah kompor. Temani emak ya, Bo. Emak takut sendirian, kata emak. Bobo terpaksa membaca di dapur. Bobo lalu memasang perangkap tikus. Nah, dapatlah tikus itu. Bersambung ke sini. Nih, tikus ini ya memohon kepada Bobo. Bobo bilang kepadanya, tahukah kamu emak sangat ketakutan? Dia naik ke kursi dan menjerit-jerit. Ya, Bobo berkata padanya, apa yang harus kulakukan denganmu? Jika tidak, kulepaskan di tanah lapang. Tiba-tiba pintu dapur terbuka. Selamat pagi emak, kata Bobo dengan manisnya. Ia merasa tikus melompat ke tangannya. Bobo melihat, oh, mak kayaknya berdiri mencuriga padanya.
Emak masih meminta Bobo nunjukin, tapi Bobo masih menyembunyikan dia. Nah, akhirnya tikus itu disembunyikan di loteng. Seru-seru dan lucu kan ceritanya kawan-kawan? Supaya kami para mainan semangat bercerita selalu, klik subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Ingat, subscribe ya.